Bunda-bunda dan emak-emak, teman seperjuanganku, sharing santai yuk tentang pola asuh anak di rumah. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Kalau aku di sini masih dengan suara bindengku teman-teman ya. Ini sudah 3 harian kondisiku masih seperti ini teman-teman. Masih menikmati masa-masa dikasih kenikmatan sama Allah untuk menikmati rasa sakit, yaitu sakit flu teman-teman. Masya Allah, pokoknya disyukuri dan dinikmatin aja teman-teman ya. Dan oleh karena itu teman-teman, kalau memang teman-teman dari awal tadi sudah salfok sama sarung biruku, ya begitulah teman-teman. Ini memang kondisinya aku hari ini benar-benar Masya Allah. Ya teman-teman pasti paham sendirilah ya gimana rasanya kalau sedang flu, apalagi kalau masih awal-awal, masih encer-encernya itu Masya Allah. Pokoknya nikmat sekali. Makanya di sini aku cuma bikin video ala kadarnya bersama anak-anak teman-teman ya. Di sini juga itu kondisinya Mbak Diba juga masih pusing teman-teman ya, badannya agak hangat, makanya itu agak ogah-ogahan gitu, agak lemas gitu. Kalau Mas sama Ade alhamdulillah ya, cuma batuk pilek masih ada juga, cuma ya nggak separah aku lah ya, alhamdulillah. Nah mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikiran lagi sakit tapi kok masih dibela-belain ngonten, buat apa, mending istirahat. Ya gimana ya teman-teman ya, walaupun aku dalam keadaan sakit tapi ya lihat anakku ada 3 begini, terus kalau misalnya si adik ini melek ya sama aja teman-teman, sama aja aku juga nggak bisa istirahat. Jadi daripada aku anggurin momen-momen seperti ini, momen-momen main sama anak-anak, ya mending aku ambil HP ku terus aku rekam momen-momen ini teman-teman. Jadi bisa sekalian untuk bahan. Ya ini juga kegiatannya cuma duduk aja akunya teman-teman, gak yang beberes-beres mondar-mandir sana sini, enggak. Makanya ngambil yang ringan-ringan aja sambil nemenin mereka bermain. Soalnya bagaimana ya teman-teman ya, kalau memang si adik ini lagi melek ya begini keadaannya, sama aja sakit nggak sakit ya sama aja gitu, dinikmatin pokoknya momongnya, tetap semangat lah buat mama. Karena kebetulan ini kita ngomongin soal momong anak teman-teman ya, aku mau tanya nih teman-teman, kita sharing aja yuk, siapa yang punya pengalaman atau bisa berbagi pengalaman tentang cara mengasuh anak di rumah seperti apa. Nanti bisa dituliskan di kolom komentar teman-teman ya, siapa tahu bisa dijadikan bahan belajar lagi untuk kita para orang tua teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kita sama-sama saling sharing ya. Jadi di sini aku bukan menggurui apalagi sok pintar teman-teman ya, karena di sini aku juga sebagai seorang ibu itu nggak pernah luput dari yang namanya dosa apalagi marah teman-teman. Ya gimana ya, hampir 24 jam tuh anak-anak itu lebih banyak waktunya itu dihabiskan dengan kita para emak-emak gitu nah teman-teman. Jadi kayaknya normal-normal aja dan manusiawi ya kalau misalnya kita itu yang lebih sering berinteraksi dengan anak-anak itu lebih gampang emosian dibanding para pak suami teman-teman. Apalagi kalau anaknya sudah 3 seperti aku kayak gini teman-teman. Masya Allah, emosinya itu benar-benar sangat diuji. Makanya di sini peran pak suami itu sangat-sangat dibutuhkan sekali teman-teman ya dalam mengasuh anak. Jadi ada kerjasama antara istri dan suami supaya semuanya itu merasa enak dan nyaman gitu teman-teman ya. Namanya juga kalau dikerjakan sama-sama itu segala sesuatu itu jadi berasa ringan. Jadi nggak hanya ini tugas istri, ini tugas suami, itu nggak. Apalagi soal anak teman-teman ya, anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, bukan hanya tanggung jawab seorang ibu atau seorang ayah. Nah kalau aku di sini teman-teman, biasanya itu yang selalu bikin jadwal, bikin aturan itu pak suami. Nah tugasku karena aku yang memang lebih banyak di rumah, jadi aku yang biasanya menjalankan apa-apa yang sudah disepakatin bersama, kayak misalnya aturan-aturan yang pernah aku share itu ya, kegiatan kami maksudnya. Jadi kami itu kan kalau misalnya ba'da maghrib sampai isya itu kan punya jadwal dan kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan teman-teman. Jadi kalau misalnya anak-anak lupa ya harus diingatkan, namanya juga anak-anak ya, walaupun capek tapi ya mau nggak mau tetap harus selalu diingatkan. Nah itu salah satunya. Terus misalnya lagi kalau kayak untuk masalah belajarnya anak-anak dulu dari Mbak Adiba sampai Mas Yazid sekarang, sebelum mereka itu masuk sekolah, pak suami itu lebih sering membuatkan buku-buku sendiri di rumah gitu teman-teman. Jadi untuk bahan belajar di rumah sebelum mereka masuk sekolah. Jadi ketika sudah sekolah ya mereka sudah ada pengenalan gitu teman-teman. Jadi tugas pak suami di sini ya hanya mengeprintkan, ya kadang juga ya tetap turun tangan juga sih, nggak selalu aku. Tapi karena memang aku yang lebih banyak di rumah, lebih banyak sering berinteraksi sama anak-anak, jadi ya kita bagi tugas lah ya. Pak suami yang bikin
semuanya dan aku yang melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini videonya aku lanjut teman-teman ya. Aku sama adek lagi makan papaya. Soalnya ini si adek sudah mulai bosen dan agak rewel. Akhirnya ya karena dia diamnya kalau makan aja, aku ingat kalau masih ada papaya yang belum dikupas. Papaya yang kemarin aku ambil teman-teman, dan ini Masya Allah dia belajar makan sendiri. Oke, lanjut ke tema teman-teman ya. Teman-teman itu kira-kira tipikal orang tua yang seperti apa sih? Apakah yang selalu menuruti kemauan anak-anak, atau tipikal orang tua yang membatasi keinginan anak-anak? Maksudnya tidak semua keinginan itu harus diturutin gitu teman-teman. Kalau aku termasuk yang kedua, dan aku bisa dibilang orang tua yang super tegaan pokoknya ya. Soalnya gimana ya teman-teman, karena ada kalanya sebagai orang tua kita itu dituntut untuk tega sama anak-anak. Jadi ya biar mereka juga itu bisa belajar kenapa semua keinginan mereka itu nggak diturutin, dan insya Allah kedepannya ketika nanti mereka dewasa, mereka bisa paham dan mengerti alasan kita itu apa. Jadi alhamdulillah untuk anak-anakku sekarang itu teman-teman, kalau misalnya minta sesuatu, kalau kami nggak nurutin atau kami nggak ngebolehin, ya mereka manut-manut aja, mentok-mentok paling cuma manyun, nggak sampai yang tantrum apalagi nangis guling-guling karena keinginannya nggak diturutin. Alhamdulillah. Tapi kembali lagi, karena setiap orang tua itu mempunyai cara didik anak masing-masing teman-teman ya, nggak bisa disamakan. Semoga apapun metode yang kita terapkan bisa membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Oke teman-teman, itu dia sedikit sharing dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah selalu menonton. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.